Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Saat keduanya sedang mengobrol, Humazi datang terhuyung-huyung dengan kepala terbalut perban seperti pangsit. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Chen Ping, aku baik-baik saja. Peluru cahaya suci orang tua itu hanya terlihat menakutkan. Tidak sekuat pedang pembunuh nagamu. Hati-hati dengan lukamu. Chen Ping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini selalu melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Humazi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan mengeluarkan sebuah pot tanah liat berwarna gelap dari dadanya. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Ini salep yang terbuat dari ramuan batin kodok kristal ungu dari lembah 10.000 racun. Salep ini khusus dibuat untuk mengobati segala macam luka. Oleskan saja dan kujamin kau akan mampu mengangkat pedang dan menebas orang besok. Melihat pasta hijau menggelegak di dalam toples tembikar, mata Chen Ping berkedut, apakah kamu yakin ini bukan racun? Hei, kamu tidak percaya padaku. Humazi cemas, mengambil kerikil dan mengoleskan salep di atasnya. Batu itu tiba-tiba mengeluarkan asap hijau. Lihat, batu pun bisa terkorosi. Batu itu sangat cocok untuk membersihkan luka. Chen Ping. Pada saat ini, suara Li Chunfeng terdengar dari luar halaman. Tuan Chen, Anda tidak perlu terburu-buru untuk menyembuhkan luka Anda. Berjalan perlahan sambil memegang kotak giok. Ini, sum-sum giok pekat, dari kota suci pedang. Sangat bermanfaat untuk memperbaiki meridian. Begitu kotak giok itu dibuka, aroma menyegarkan memenuhi udara. Cairan putih susu yang setengah cair di dalam kotak itu berputar perlahan, dan jejak samar energi spiritual terlihat mengembun menjadi kabut. Pupil mata Chen Ping sedikit mengecil. Harta karun semacam ini mungkin tidak akan ditemukan dalam 3 kotak D. Seluruh surga kelima, aku tidak berani menerima hadiah yang begitu berharga. Chen Ping berdiri dan menolak. Li Chunfeng menekan kotak giok itu ke tangannya dan berkata, Tuan Chen telah memberiku kehidupan baru. Mengapa aku harus repot-repot dengan hal-hal biasa seperti itu? Berhenti sejenak, nadanya berubah serius. Villa Excalibur sepertinya sedang bergerak. Tuan Chen, sebaiknya Anda memulihkan kekuatan Anda secepat mungkin. Jika ada pergerakan yang tidak biasa, teriakkan saja nama saya ke arah mansion Tuan Kota. Setelah mengatakan itu, ia berubah menjadi pelangi putih dan menghilang di kegelapan malam, hanya menyisakan beberapa patah kata samar yang bergema di halaman, tenanglah dan pulihkan dirimu. Kota suci pedang baik-baik saja untuk saat ini. Melihat kalsedon yang mengalir perlahan di kotak giok, Chen Ping merasakan emosi yang campur aduk. Selama 3 hari berikutnya, markas sekte pedang luar biasa damai. Chen Ping menekuni penyembuhan setiap hari. Giok terkonsentrasi memang pantas menyandang reputasinya. Meridian, yang rusak sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Di bawah harmoni energi pedang yang ditinggalkan, Li Chunfeng, esensi naga dan roh jahat perlahan-lahan membentuk keseimbangan yang rapuh. Mo Chen dan Humazi pulih sedikit lebih lambat. Organ dalam Mo Chen yang terbakar oleh cahaya suci perlu dirawat secara perlahan, sementara Humazi mengalami reaksi balik karena mengaktifkan jimat secara paksa. Saat ini, ia memegang toples obat dan mendesah setiap hari. Ling Xue dan murid-murid sekte pedang lainnya mengambil tanggung jawab untuk berjaga-jaga. Akhir-akhir ini, selalu ada sekelompok kultivator berkeliaran di luar markas dengan tatapan tidak bersahabat. Saudara Chen, ada beberapa wajah asing yang menyelinap di sekitar pintu lagi hari ini. Ling Xue masuk ke ruangan sambil membawa semangkuk obat. Raut wajah cantiknya tampak khawatir. Aku dengar dari murid-muridku, ada rumor di luar sana bahwa sekte pedang kita telah menyinggung Villa Pedang Lahi dan cepat atau lambat akan diusir dari kota suci pedang.
Chen Ping mengambil obat itu dan menghabiskannya sekaligus. Rasa pahitnya menyebar di ujung lidahnya. Mulut mereka ada di tubuh mereka. Biarkan mereka bicara apapun yang mereka mau. La meletakkan mangkuknya dan memandangi memar di pergelangan tangan Ling Xue yang belum juga pudar. Lata. Kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana ini bisa terjadi. Ling Xue memegangi pergelangan tangannya dan menggelengkan kepala, lalu berkata, akhir-akhir ini, ada orang yang menantang Sekte Pedang. Tuan dan kakak senior Chen terluka, jadi aku terpaksa turun tangan. Maafkan aku karena telah membuatmu mengalami ini. Chen Ping mengulurkan tangan dan dengan lembut membelai lukanya. Energi spiritualnya mengalir, memarnya memudar dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pipi Ling Xue sedikit memerah, lalu dia menggelengkan kepalanya pelan, aku tidak merasa bersalah berada di sisimu. Kehidupan dan kematian yang telah mereka lalui bersama selama ini telah membuatnya jatuh cinta mendalam kepada pemuda yang tampak biasa saja di hadapannya ini. Tepat saat keduanya saling memandang dan tersenyum, tiba-tiba terdengar pertengkaran dari luar halaman. Minggir, aku Qin Feng, Tuan Muda Villa Pedang Lahi, dan aku ingin bertemu Chen Ping dari Sekte Pedangmu. Terdengar suara yang angkuh, diiringi teriakan marah para murid dan bunyi senjata yang saling beradu. Mata Chen Ping berbinar, dan dia berdiri bersamaan dengan Ling Xue. Di gerbang halaman, seorang pemuda berjubah brokat sedang menendang dua murid Sekte Pedang. Pria ini adalah Qin Feng, Tuan Muda dari Villa Pedang Lahi. Di belakangnya ada lebih dari 10 pengawal berpakaian hitam, semuanya memiliki aura kental dan jelas merupakan penguasa alam abadi bumi. Qin Feng mendengar bahwa Chen Ping dan Mo Chen sama-sama terluka parah, jadi dia berani membawa orang ke markas Sekte Pedang dan bertindak arogan. Di mana Chen Ping? Apakah dia pengecut? Qin Feng melihat sekeliling dan tatapannya tertuju pada Chen Ping yang bergegas mendekat. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya. Kukira kau sudah mati. Kudengar kau terluka parah kali ini. Kau menerobos masuk ke markas Sekte Pedangku. Ada apa? Chen Ping berdiri di depan Ling Xue, dan kekuatan spiritual di tubuhnya bersirkulasi dengan tenang. Dia bisa merasakan bahwa meskipun Qin Feng tampaknya hanya memiliki kultivasi tingkat keempat di alam abadi duniawi, niat pedang di tubuhnya sangat tajam, dan dia jelas memiliki keterampilan unik dalam ilmu pedang. Tatapan Qin Feng melewati Chen Ping dan jatuh pada Ling Xue, dengan kilatan dingin di matanya, Ling Xue, kau dan aku selalu bertarung untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Aku ingin tahu apakah kau berani bersaing denganku. Hari ini, dia tidak akan bersaing denganmu, kata Chen Ping. Qin Feng menatap Chen Ping dari atas ke bawah seolah sedang melihat seekor semut. Kau terluka parah dan hampir mati. Apa kau masih punya hak bicara di sini? Kau membunuh Zhao Jingfeng dari Villa Senjian kita, dan aku belum membalas dendam padamu. Akulah yang membunuh Zhao Jingfeng. Kalau kau ingin membalas dendam, datanglah padaku kapan saja. Chen Ping berkata dengan nada dingin, soal apakah kau bisa membunuhku untuk membalas dendam, itu tergantung kemampuanmu. Dasar orang yang tajam lidahnya. Qin Feng tertawa marah, aku tidak akan berdebat denganmu hari ini. Tak seorang pun dari Sekte Pedang bisa lolos hari ini. Tapi kalau kau ingin aku menghentikanmu, Ling Xue bisa melepas semua pakaiannya dan menari untukku, dan aku akan melepaskanmu hari ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua murid Sekte Pedang melotot ke arahnya, dan Mo Chen serta Humazi juga bergegas sambil membawa kruk mereka. Qin Feng, jangan lancang. Mo Chen sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun Sekte Pedangku lemah, kami tidak akan mentolerir penghinaanmu seperti ini. Penghinaan. Qin Feng mencibir, kalau kau tahu apa yang baik untukmu, biarkan Ling Xue telanjang dan menari, atau aku akan meratakan halaman kumuhmu ini hari ini. Para penjaga di belakangnya melepaskan aura mereka bersamaan,
dan tekanan alam abadi bumi menyelimuti mereka. Bagai awan gelap, para murid Sekte Pedang dengan basis kultivasi yang lebih lemah tiba-tiba memucat. Chen Ping melangkah maju, dan roh jahat serta kekuatan naga di tubuhnya meledak bersamaan, dengan paksa merobek lubang di tengah tekanan. Kau mau mati, hanya kamu. Mata Qin Feng dipenuhi dengan niat membunuh. Zhao Jingfeng ceroboh sesaat, dan kau lolos begitu saja. Apa kau benar-benar berpikir kau tak terkalahkan? La perlahan menghunus pedang panjang dari pinggangnya, cahaya biru pucat mengalir melalui bilahnya. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu teknik pedang sejati dari Villa Excalibur. Sebelum pedang itu terhunus, Qin Feng masih tertahan, tetapi saat pedang itu meninggalkan sarungnya, energi pedang yang tajam langsung menyerbu ke pintu Chen Ping. Energi pedang mengandung jejak kekuatan es, dan kemanapun ia lewat, udara mengembun menjadi kristal-kristal es kecil. Teknik pedang es. Ekspresi Mo Chen sedikit berubah. Ini adalah salah satu keterampilan unik dari Villa Pedang Lahi. Konon, jika dikultivasikan secara ekstrim, dapat membekukan energi spiritual kultivator. Chen Ping tetap tidak tergerak, pedang pembunuh naga bergetar pelan di tangannya, seakan tak sabar untuk meminum darah. La bisa merasakan bahwa meskipun ilmu pedang lawannya sangat hebat, ia tidak memiliki semangat pantang menyerah. Bahkan tidak sebaik Li Hanjiang, apalagi Zhao Jingfeng. Kalau mau bertarung, bertarunglah. Kenapa omong kosongmu begitu banyak? Teriak Chen Ping pelan, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi cahaya keemasan dan menusuk dada Qin Feng. Qin Feng jelas tidak menyangka bahwa Chen Ping berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dan dia buru-buru memblokirnya dengan pedangnya. Dentang. Saat kedua pedang itu berbenturan, suara logam yang beradu terdengar memekakkan telinga. Qin Feng hanya merasakan gelombang kekuatan besar, lengannya langsung mati rasa, dan pedangnya hampir terlepas dari tangannya. Dia mundur 3 langkah dan menatap Chen Ping dengan ngeri. Kamu, bagaimana kultivasimu pulih begitu cepat? Pria yang terluka parah oleh Wang Sengguang 3 hari lalu ternyata bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu mengerikan saat ini. Ini sungguh di luar nalarnya. Qin Feng tahu bahwa Chen Ping terluka parah, jadi dia berani datang ke sini dan bertindak lancang. Chen Ping tidak menjawab dan mengejar kemenangan. Pedang pembunuh naga membentuk lengkungan sempurna di udara, dan cahaya pedang keemasannya seterang matahari yang terik. Itulah postur awal, jurus pembunuh naga. Qin Feng tidak berani lengah. Kekuatan spiritual di tubuhnya mengalir deras, dan ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Untuk teknik pedang es, energi pedang biru muda melonjak keluar seperti air pasang, dan lapisan es tebal langsung mengembun di tanah. Mencoba menjebak langkah kaki Chen Ping. Sedikit, Chen Ping mendengus dingin, dan langkah pengendali apinya melesat. Sosoknya melesat di atas es bagaikan hantu. Setiap langkah yang diambilnya menciptakan lingkaran riak keemasan, mengusir udara dingin. Teknik pedang es, ribuan mil es. Qin Feng meraung dan menusukkan pedangnya ke tanah. Dalam sekejap, paku-paku es yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, seperti rebung yang menembus tanah. Langsung membentuk penjara es besar, menjebak Chen Ping di tengahnya. Dinding penjara es itu ditutupi dengan paku-paku es tajam, yang memancarkan cahaya biru dingin. Hahaha, Chen Ping, mari kita lihat bagaimana kamu lolos kali ini. Qin Feng tertawa penuh kemenangan, penjara es ini terbuat dari kekuatan spiritualku sendiri. Semakin kau melawan, semakin erat kau akan membeku. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, menyerahlah saja. Mo Chen dan Hu Mazi berseru pada saat yang sama dan ingin maju untuk menyelamatkan, tetapi dihentikan oleh pengawal Qin Feng. Ayo kita pergi. Ling Xue sangat cemas. Pedang panjang di tangannya memancarkan cahaya terang, memaksa kedua penjaga mundur dan bergegas menuju penjara es. Tangkap dia. Sekilas kelicikan terpancar di mata Qin Feng, lalu dia mengedipkan mata pada penjaga itu.
Lapar. Kedua penjaga alam abadi bumi kelas 5 segera meninggalkan lawan mereka dan menerkam Ling Xue seperti serigala. Tindakan mereka licik dan brutal, dan jelas bahwa mereka bertujuan untuk menangkapnya hidup-hidup. Meskipun Ling Xue telah mencapai alam abadi bumi tingkat keempat, bagaimana mungkin dia sebanding dengan dua orang kultivator alam abadi bumi tingkat kelima. Namun, ia terpuruk setelah 3 gerakan dan ditepuk punggungnya oleh salah satu penjaga, langsung memuntahkan darah dan terhuyung mundur. Ling Xue, Chen Ping meraung di penjara es, kekuatan spiritualnya mengalir deras, dan cahaya pedang emas terus membombardir dinding es, tetapi hanya meninggalkan bekas putih samar di atasnya. Cek-cek, wajah cantik yang terluka itu sungguh menyedihkan. Qin Feng perlahan berjalan menuju Ling Xue yang terjatuh, dengan senyum mesum di wajahnya. Chen Ping, jika kau berlutut dan memohon padaku sekarang, mungkin aku bisa menyelamatkan nyawanya. Kau mencari kematian. Mata Chen Ping merah padam, unsur api dalam tubuhnya mendidih sepenuhnya, dan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari pedang pembunuh naga. Ledakan. Dengan suara keras, penjara es itu langsung meleleh akibat kobaran api yang dilepaskan Chen Ping. Ekspresi Qin Feng sedikit berubah, dia tidak menyangka kekuatan ledakan Chen Ping begitu dahsyat. Dia tidak ragu lagi, lalu mengeluarkan sebuah botol giok kecil dari dadanya, dan melemparkannya ke arah Ling Xue. Karena kamu tidak mau menerima roti panggangku, maka aku akan menikmati kecantikanmu terlebih dahulu. Botol giok itu pecah di udara, dan bubuk tak berwarna dan tak berbau langsung menyelimuti Ling Xue. Begitu ia menghirup sedikit, seluruh tubuhnya terasa panas. Matanya yang semula jernih perlahan-lahan menjadi kabur, dan pipinya memerah tak seperti biasanya. Ini, namanya Chun San. Teriak Humasi kaget, gemetar karena marah. Qin Feng, kau adalah tuan muda Villa Senjian. Tapi kau malah menggunakan taktik terkutuk seperti itu. Qin Feng menjilat bibirnya, matanya dipenuhi hasrat, mengapa repot-repot berbicara tentang moralitas saat berhadapan dengan kalian para setan jahat. Dia menatap Ling Xue yang perlahan kehilangan kesadaran dan melangkah maju. Ling Xue, karena kita tidak bisa menentukan pemenang dalam ilmu pedang, ayo kita lakukan di tempat tidur.